Ya sebenarnya sih pala itu ya sebagai tabungan ya, karena dengan kita menanam pala ya kita kayak punya tabungan, kalau misalnya udah waktunya panen kita bisa tinggal ambil gitu, kayak gitu. Jadi ya sangat membantu perekonomian. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Nur Hasana dari kelompok wanita tani Bina Tani. Di sini kami membudidayakan tanaman pala sebagai bahan baku pengolahan buah pala untuk maisari. Kampung Buntar sendiri itu sekitar sebelum kemerdekaan itu di sini tuh sebagai sasaran tembak dari lawang gintung gitu. Jadi kan ada suara tar tar tar, jadi gitu. Nah dari situ dinamakan Buntar gitu. Sebelumnya dan itu dikosongkan gitu kampung ini. Nah di sini tuh sudah tersebar tanaman pala, mungkin dulu dibawa sama warga Belanda ya dari Maluku gitu, jadi sudah banyak tanaman pala. Kemudian saat ini tanaman palanya udah berkurang karena ada perambahan untuk pemukiman dan lain sebagainya. Kalau di kebun maisari sendiri ini ada sekitar 200 tanaman ya. Awalnya kan hanya ada 1-2 tanaman ya, kemudian kami restorasi menjadi sekitar 200 tanaman. Oke, untuk luasannya berapa Bu? Luas tanahnya itu saat ini sekitar 1.200 meter persegi. Rata-rata kalau di Bogor itu sebenarnya jenis pala banda ya banyaknya, tapi dari Dinas Perkebunan di Jawa Barat juga mengembangkan tanaman pala yang Agribun Pakuan, itu buahnya lebih besar. Dulu kan pala tuh di sini banyak, paling tidak misalnya kalau kita nggak punya uang itu bisa manen pala, kemudian dijual bijinya gitu. Jadi ya adalah uang cash gitu. Jadi karena saya bukan PNS dan dari keluarga petani, gimana caranya kita kedepannya masih punya uang gitu buat kebutuhan sehari-hari dari tanaman pala sendiri gitu. Dari situ nah ternyata Bogor itu kan terkenal juga sama tanaman pala, jadi manisan pala ya gitu. Tapi sekarang kurang kurang tren, orang lebih pilih yang kue bolu itu gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa kembali terkenal seperti dulu gitu. Jadi dibuatlah macam-macam olahan dari buah pala supaya semua orang bisa menikmati palanan segar gitu. Karena kita tahu pala itu tidak semua orang suka gitu. Hanya beberapa orang aja yang dulunya punya ada ikatan dengan pohon pala gitu, biasanya mereka pada suka gitu. Jadi ya itu agak berat juga karena anak-anak muda nggak tahu pala gitu. Jarang tahu ya. Iya, makanya kita harus menginformasikan bahwa pala itu enak gitu.
orang-orang tahu itu identik dengan obat insomnia gitu. Susah tidur ya? Kalau kesusahan tidur, biasanya mereka konsumsi pala gitu, kayak gitu. Terus ya pala itu bikin rileks ya, karena dia ada zat aktifnya gitu, jadi bikin rileks. Kemudian dia juga bisa dipercaya mengobati beberapa penyakit seperti MAH kayak gitu, terus sakit terapi paru-paru kayak gitu, jantung, terus memperlancar peredaran darah kayak gitu. Terus kalau di sini sendiri tuh kalau pala tuh kalau orang lagi hamil mual-mual gitu, jadi sebagai obat mual gitu, kayak gitu. Ya banyak sekali manfaatnya. Ya sebenarnya sih pala itu ya sebagai tabungan ya, karena dengan kita menanam pala ya kita kayak punya tabungan, kalau misalnya udah waktunya panen kita bisa tinggal ambil gitu, kayak gitu. Jadi ya sangat membantu perekonomian. Olahan pala itu hampir sama dengan buah-buah lainnya. Karena banyak manfaatnya gitu, jadi dibuatlah macam-macam. Jadi mulai dari manisan yang basah, yang kering, kemudian dibuat teh pala. Misalnya kalau orang yang lagi ngurangin kadar gula gitu, biasanya kan tapi pengen pala gitu, jadi itu dibuat teh pala. Kemudian ada juga cookies pala gitu, dibuat supaya anak-anak muda itu pada suka gitu, buat sirup, minuman, selai oles kayak gitu, terus selai buat isi kue kayak gitu. Banyak bisa dibuat saus kayak gitu. Oke, bisa juga jadi bisa, saus, iya bisa. Oke, kalau yang kayak selai itu tadi dari apa ya Bu? Kalau untuk selai itu? Semuanya yang saya olah itu dari daging buahnya. Oke. Iya, daging buahnya semua bisa dimanfaatkan. Untuk penjualan produk Maesari itu kita jual titip di toko oleh-oleh yang ada di Bogor, kemudian kita juga online di Shopee dan Tokopedia dengan nama toko Maesari Pala. Dengan berbagai keterbatasan lahan, dan pala itu sebenarnya kan tanaman warisan zaman dulu ya gitu, yang udah jarang dilirik gitu. Nanti harapannya semua masyarakat itu bisa mendapat informasi mengenai tanaman pala, budidaya pala, kemudian pengolahan buah pala, itu bisa datang ke sini. Ya. Berarti yang pengen belajar pun boleh datang ke sini? Boleh, ya. Harga produk olahan buah pala Maesari itu di kisaran antara 10.000 sampai 50.000. Oke. Iya. 10.000 tuh apa aja Bu? 10.000 itu seperti minuman, kemudian ada minuman 10.000, permen pala 19.000, manisan itu 22.000, kemudian sirup 22.000, dan yang paling tinggi itu di kue pala 50.000. Tanaman pala itu ya sangat menguntungkan untuk masa depan gitu. Jadi kita harus merawatnya dulu gitu supaya tanamannya bisa tumbuh subur, kemudian bisa menghasilkan buah yang banyak gitu. Jadi ya intinya mah fokus aja sama rajin gitu. Ya nanti ya bisa menghasilkan gitu.